Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi yang sempat saya bahas sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai uji instrumentasi data. Ini merupakan bagian yang keempat, masih melanjutkan dari video-video saya sebelumnya, membahas tentang penggunaan aplikasi SPSS berkaitan dengan pengolahan data statistika di mata kuliah aplikasi komputer bisnis semester 4. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pengujian dari instrumentasi data, saya ingin sedikit melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan kedua dan ketiga kemarin mengenai eh, menampilkan data statistik secara deskriptif, di mana pada saat kita sudah melakukan pengolahan data, ini merupakan tampilan data view-nya pada dataset yang telah kita buat pada pertemuan lalu. Hal yang tidak boleh kita lupakan adalah untuk proses menyimpan file, di mana proses penyimpanan ini nantinya jika kita memerlukan data ini kembali ketika kita akan mengulangi atau melakukan proses untuk analisa data, daripada teman-teman harus mengetik ulang dari setiap proses yang telah kita lakukan, hal yang dapat kita lakukan sejak awal adalah melakukan aktivitas penyimpanan file. Nah, dalam kaitannya dengan aplikasi SPSS di sini, yang penting kita ketahui bersama ada dua jenis file yang perlu kita lakukan penyimpanan. Yang pertama, dataset ini sendiri, tampilan variable view dan data view, di mana ini bisa kita lakukan proses penyimpanan dengan mengklik tombol file, save as, lalu kita berikan nama filenya. Dengan format save as type-nya adalah SPSS statistik atau .sav. Di sini bisa teman-teman tuliskan save-nya itu, misalkan saya tulis SPSS latihan 2. Jika sudah seperti ini, tandanya sudah tersave. Jadi ketika nanti memang akan dibutuhkan kembali, tinggal kita panggil filenya sesuai dengan tempat di mana kita melakukan penyimpanan. Kalau saya tadi di bagian My Dokumen. Lalu ini untuk yang pertama, dan yang kedua itu pada tampilan output. Kemarin kita lakukan beberapa proses yang mana hasilnya itu dilihat melalui Windows Output di sini. Output dokumen ini sendiri juga bisa kita lakukan proses saving atau penyimpanan, yang mana memang nanti untuk output di sini juga sebagian besar hasil analisis semua ditampilkan di sini. Untuk itu penting juga kita lakukan proses saving atau penyimpanan untuk hasil output yang telah kita lakukan berdasarkan analisa-analisa yang dibutuhkan. Proses savingnya juga sama. Kalau tadi bagian yang pertama formatnya .sav, lalu untuk yang output di sini kita lakukan save as juga. Nah, bisa dilihat di sini saya tinggal tuliskan output hasil uji dengan format .spv. Jika sudah seperti ini, tandanya hasil output sudah dilakukan saving data atau penyimpanan data ke dalam storage media kita. Hal ini dapat menjamin data kita itu tersimpan dengan baik ketika memang nanti sudah akan digunakan kembali. Output ini juga bisa kita buka ulang, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang telah kita peroleh berdasarkan dari hasil pengujian-pengujian yang kita lakukan. Hasil ujinya ini sendiri juga dapat kita lakukan copy atau salin ke media-media yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan pada data
berbentuk teks atau gambar seperti ini, saya kasih contoh yang paling awal, misal tabel frekuensi yang pertama, saya tinggal pilih saja, lalu saya klik kanan, lalu saya klik tombol copy, saya bisa, salin tabel ini misalkan ke Microsoft Office Word. Oke, sebagai contoh seperti ini. Secara otomatis, Word akan, mentransform hasil dari pengujian output tadi ke halaman Word ini. Begitu juga dengan contoh yang lainnya. Dalam format gambar pie chart-nya, bisa kita Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste-nya. Di sini juga akan langsung menyesuaikan dalam format image. Begitu juga untuk format-format gambar atau image yang lainnya. Sebagai contoh yang bar chart ini, saya copy, lalu saya paste ke Word saya, hasilnya juga demikian. Tinggal nanti penyesuaiannya masing-masing sesuaikan dengan kebutuhannya, karena memang, khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan penelitian terkait dengan tugas akhir nanti, pastinya akan membutuhkan proses, salin hasil dari pengujian di media SPSS ke media dokumen seperti Word atau spreadsheet. Kira-kira seperti itu untuk bagaimana cara kita melakukan processing transform data dari SPSS ke dokumen lainnya seperti Word atau yang lainnya di Excel dan lain sebagainya. Baik, saya close terlebih dahulu untuk file Word-nya dan ini juga saya close terlebih dahulu. Saya akan membuka halaman baru untuk SPSS-nya, di mana di sini nanti kita akan gunakan untuk melakukan proses pengujian instrumentasi. Oke, kita balik lagi. Uji instrumen data. Uji instrumen data di sini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap instrumen penelitian kita. Perlu sama-sama kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan instrumen. Perlu teman-teman ketahui bersama, instrumen itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dari penelitian, karena instrumen ini sebagai kata lain dari alat. Alat yang kita gunakan untuk membantu kita terkait bagaimana cara kita memperoleh data dalam suatu penelitian. Instrumen dalam penelitian banyak jenisnya. Hanya saja terkait dengan pengujian dalam penelitian yang berkaitan dengan statistika ya, pasti instrumentasinya juga berhubungan yang berkaitan dengan statistika atau angka-angka. Sebagai contoh, instrumentasi penelitian. Instrumen di sini dapat diartikan sebagai alat bantu untuk memperoleh suatu output atau keluaran sesuai yang dibutuhkan. Nah, instrumen dalam penelitian itu banyak jenisnya tergantung pada metodologi penelitian yang dibangun. Misal, sebagaimana kita ketahui bersama, jika teman-teman nanti akan belajar di mata kuliah metode penelitian semester 5, kalian akan dihadapkan mengenai beberapa metode penelitian. Secara garis besar, ada dua jenis metode penelitian yang sering kali digunakan. Yang pertama adalah jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan dari masing-masing jenis penelitian ini secara garis besar saja. Untuk jenis penelitian kualitatif itu biasanya jenis-jenis penelitian yang berbasis deskriptif tentang bagaimana cara untuk memahami
setiap permasalahan berdasarkan sudut pandang seorang peneliti. Biasanya, metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dari penelitian kualitatif adalah dengan melakukan salah satunya dengan cara observasi atau contoh lainnya dalam bentuk wawancara atau interview. Nah, yang dimaksud dengan instrumentasinya itu apa? Instrumennya adalah yang pertama bisa jadi pedoman wawancara. Berisi apa? Berisi pertanyaan-pertanyaan wawancara. Misal, dalam mewawancara seorang narasumber, pastinya ditentukan topik pembahasannya mau seperti apa, lalu disusun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sedang dibahas. Nah, pedoman wawancara itu dibuat sedemikian rupa, dibentuk dalam bentuk beberapa poin-poin tertentu, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan wawancara. Nah, hal itu yang disebut sebagai instrumennya atau alat untuk mencari data dalam penelitian. Nah, lalu untuk jenis penelitian yang kedua, yakni penelitian kuantitatif, yang mana jenis penelitian inilah yang kita bahas secara lebih dalam untuk mata kuliah kita di aplikasi komputer statistik. Karena untuk jenis penelitian kuantitatif ini yang berkaitan dengan pengolahan angka-angka dan statistika. Lalu, kalau jenis penelitian kuantitatif, bentuk dari instrumennya apa? Salah satunya di antaranya adalah angket atau kuesioner. Nah, kuesioner di sini, sebagaimana kita ketahui bersama, teman-teman juga saya yakin semuanya pernah mengalami diminta bantuannya untuk mengisi angket atau kuesioner. Tentang mengisi bagaimana suatu pernyataan. Kenapa saya sebutkan di sini pernyataan? Karena seringkali orang salah penafsiran ketika mereka diminta untuk menjelaskan tentang angket atau kuesioner. Ada dua hal, ada pernyataan, ada pertanyaan. Di mana kalau pertanyaan ini pasti berupa kalimat tanya dan diakhiri dengan question mark. Biasanya itu terdiri dari 5W, 1H. Pertanyaan-pertanyaan standar, kenapa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, bagaimana. Seperti itu. Nah, kalau jenis butir-butir dalam kuesioner, biasanya dia itu tidak dalam bentuk pertanyaan, melainkan dalam bentuk pernyataan, di mana kalimat pernyataan akan menimbulkan pendapat dari si responden. Akan menimbulkan pendapat dari sudut pandang seorang responden. Contoh seperti apa yang dikatakan sebagai pernyataan? Misal, pernyataan yang eh, cukup standar saya kasih contoh di sini. Unpom, Universitas Pamulang, merupakan kampus yang termegah di area Banten. Nah, ini merupakan salah satu contoh pernyataan, di mana pernyataan ini merupakan satu kalimat utuh yang dari pernyataan ini dapat kita lihat kebenarannya dari sudut pandang seorang pembaca. Nah, kalau jenis
pernyataannya seperti ini sebetulnya merupakan jenis pernyataan yang agak kurang baik digunakan, dalam kuesioner. Kenapa? Karena biasanya pernyataan-pernyataan seperti ini akan menimbulkan, pendapat atau jawaban dari responden yang hanya terpaku pada satu jawaban yang pasti. Sebagaimana kita ketahui bersama, pernyataan tentang Unpad merupakan kampus yang termegah di area Banten jika dibandingkan dan dilihat berdasarkan luas kampus dan berbagai aspeknya, memang bisa dikatakan Unpad merupakan kampus yang termegah di area Banten. Hal ini kemungkinan besar pasti akan banyak yang hampir secara keseluruhan menjawab, dengan jawaban setuju atau sangat setuju. Sementara untuk pernyataan dalam kuesioner itu dibutuhkan jawaban yang menimbulkan jawaban yang sifatnya variatif. Dalam hal ini, kita perlu mendefinisikan beberapa pernyataan-pernyataan yang sifatnya atau yang dapat menimbulkan jawaban yang beragam. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh pernyataan yang lebih tepat bisa saya berikan contoh sebagai berikut. Misal, oke, ini merupakan contoh lain. Unpad memiliki cara tersendiri untuk menarik minat calon mahasiswa di tingkat SMA atau SMK di sekitar Tangerang, Banten. Mungkin bagi beberapa orang ada yang melihat pernyataan ini lalu menyetujuinya, tapi ada juga yang tidak setuju karena mungkin memiliki persepsinya sendiri. Nah, pernyataan-pernyataan yang seperti ini menimbulkan jawaban yang variatif dan jenis pernyataan-pernyataan yang seperti ini yang lebih baik digunakan ketika penyusunan angket atau kuesioner itu dilakukan. Tentunya nantinya dalam menyusun angket atau kuesioner masih banyak faktor-faktor dan ketentuan-ketentuan lain yang akan dibahas secara lebih mendetail, tapi tidak di sini, lebih ke mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya hanya menjelaskan tentang bagaimana proses jawaban-jawaban dari setiap angket yang telah disebar, kemudian dilakukan kompilasi dan pengolahan dari data-data kuesioner itu sendiri. Nah, long story short, di sini saya akan memberikan salah satu contoh kuesioner terkait dengan penelitian, yang mana nanti kuesionernya ini ceritanya akan disebar kepada calon-calon responden yang sejumlah sekian. Kemudian dari kuesioner yang sudah dijawab itu dikumpulkan kembali hasilnya untuk kemudian kita lakukan penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ini berkaitan dengan uji instrumentasi penelitian itu sendiri. Nah,
Dalam uji instrumentasi penelitian, ada sedikitnya 2 jenis pengujian yang dilakukan terkait dengan uji instrumentasi penelitian. Oke, 2 jenis pengujian apa saja? Yang pertama itu adalah uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas valid atau dalam arti definitifnya, uji validitas itu adalah pengujian yang dilakukan yang bertujuan untuk mengukur kualitas dari instrumen penelitian itu sendiri. Maksudnya adalah mengukur kualitas dari si kuesioner. Apakah kuesionernya itu bisa dikatakan valid atau tidak? Dikatakan valid menurut salah seorang ahli itu apabila kuesioner tersebut dapat mengukur dengan jelas apa yang seharusnya diukur. Kira-kira seperti itu. Ini untuk definisinya. Lalu untuk uji reliabilitas itu lebih kepada pengujian yang dilakukan terhadap instrumen penelitian yang tujuannya untuk mengukur seberapa handal suatu instrumen penelitian. Artinya handal ketika kuesioner tersebut digunakan untuk berulang kali pada waktu ke waktu untuk mengukur suatu permasalahan yang sama, maka jika dikatakan reliable, dia pasti akan mendapatkan hasil data yang kurang lebih sama. Atau dalam bahasa lain itu kita bisa katakan sebagai konsistensi. Atau kalau dalam bahasa agama itu istiqomah gitu ya. Dapat mengukur secara handal suatu instrumen penelitian, menghasilkan hasil yang kurang lebih menghasilkan data yang sama. Itu yang dikatakan sebagai uji reliabilitas. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu untuk 2 pengujian ini. Kita akan mulai dulu dari uji validitas, baru selanjutnya akan dilakukan untuk uji yang kedua, yakni uji reliabilitas. Oke, yang pertama kali diuji itu pastinya adalah instrumennya, yakni angket dan kuesioner. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu bundel pernyataan-pernyataan kuesioner. Ceritanya, di sini saya akan menguji eh, suatu permasalahan terkait dengan insentif karyawan. Nah, biasanya untuk penelitian-penelitian yang jenisnya kuantitatif itu kurang lebih akan memiliki bentuk judul yang menghubungkan antara satu masalah dengan masalah yang lain yang menjadi suatu penyebabnya. Atau kita dapat sebutkan dalam kalimat yang lain antar satu variabel dengan variabel lain. Nah, karakteristik dari jenis penelitian kuantitatif biasanya akan dimulai tema atau judul penelitiannya itu dengan kalimat kurang lebih seperti ini. Oke, pengaruh bla 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 terhadap bla 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 pada PT
ABC misalkan. Ini pada PT ABC di sini merupakan, objek penelitiannya atau tempat dilakukan penelitian tersebut. Nah, bla 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 yang ada di awal di sini kita sebut ini satu variabel dan ini variabel yang lainnya. Nah, variabel itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada yang disebut sebagai variabel bebas, yang kedua disebut sebagai variabel terikat. Kata lainnya variabel bebas itu adalah variabel independen, sedangkan variabel terikat itu variabel dependen. Apa sih perbedaan antara variabel bebas dengan variabel terikat? Di mana kalau variabel bebas artinya dia secara bebas memberikan pengaruh terhadap variabel lain di sekitarnya. Sementara untuk variabel terikat itu adalah variabel yang depending, dia itu bergantung atau tidak bisa memiliki kuasa sendiri. Dia biasanya diatur atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sebagai contoh, di sini bla 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 atau XXX-nya saya ganti. Misal, pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan pada PT ABC. Sebagai contoh di sini, pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan pada PT ABC, kita bisa katakan insentif ini merupakan variabel yang pertama. Sementara untuk variabel yang kedua adalah yang kinerja karyawan. Berdasarkan kalimatnya, pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan. Berarti yang memberikan pengaruh di sini adalah si insentif. Yang dipengaruhi adalah si kinerja karyawan. Jadi, bisa dilihat dari dua jenis variabel ini, mana yang dikatakan variabel bebas, mana yang dikatakan sebagai variabel terikat. Ya, variabel bebasnya yakni adalah si insentif, sedangkan variabel yang terikat adalah yang kinerja karyawannya. Nah, sebagai informasi juga, berdasarkan kebiasaan yang saat ini sudah terbentuk, di penelitian-penelitian atau karya tulis, skripsi, tesis maupun disertasi, untuk variabel bebas itu biasanya kita sebut sebagai variabel X, sementara untuk variabel terikat kita sebutnya sebagai variabel Y. Di mana ketentuannya variabel X itu jumlahnya bisa jadi sama atau lebih banyak daripada variabel Y. Sebagai contoh yang ada di atas ini, berarti ada satu variabel X dan satu variabel Y. Ini saya tulis aja ini variabel X, ini adalah variabel Y-nya. Untuk memberikan pengertian bahwa si insentif ini merupakan variabel X atau variabel yang memberikan pengaruh, sementara variabel kinerja karyawan adalah variabel terikatnya atau variabel dependennya, atau dalam kata lain merupakan variabel Y. Oke, nah dari contoh tema atau judul penelitian ini, kita lakukan penelitiannya secara kuantitatif dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner. Nah, di sini saya berikan satu contoh bagaimana cara membuat kuesioner untuk salah satu variabelnya. Yang mana saya berikan contoh adalah untuk variabel yang insentif. Berikut adalah contoh dari kuesionernya. Oke. Di sini contoh kuesionernya terdapat 7 butir untuk variabel insentif. Mulai dari yang pertama, saya merasa bahwa insentif di perusahaan ini, perusahaan ABC,
selalu diberikan tepat waktu. Yang kedua, insentif yang diberikan perusahaan memotivasi saya untuk bekerja lebih produktif. Untuk nomor yang ketiga, saya merasa insentif diberikan dengan cara yang adil dan merata di perusahaan ini. Dan seterusnya sampai dengan pernyataan yang ketujuh. Di mana 7 butir kuesioner ini akan disebar ke orang-orang yang akan mengisi kuesionernya atau kita sebut sebagai responden. Responden akan memberikan jawaban atas butir-butir kuesioner di atas dengan jawaban mulai dari sangat tidak setuju, lalu ada jawaban tidak setuju, ada jawaban kurang setuju atau ragu-ragu, ada jawaban setuju dan jawaban sangat setuju. Oke, apa sih yang menjadi perbedaannya? Nantinya ketika jawaban ini kemudian kita kumpulkan, setiap jawaban responden tadi memiliki poin yang berbeda-beda tergantung pada pilihannya. Sebagai contoh, sangat tidak setuju di sini atau STS itu biasanya diberikan nilai 1 poin. Yang kedua, tidak setuju atau TS biasa diberikan 2 poin, lalu kurang setuju atau ragu-ragu diberikan 3 poin, lalu jawaban setuju berisi 4 poin, dan jawaban sangat setuju mendapatkan 5 poin. Kurang lebih seperti ini untuk interpretasi jawaban dari masing-masing poin penjawaban responden mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan yang sangat setuju. Singkat cerita, contoh kuesioner ini sudah kita sebar ke sekian responden, lalu kemudian dari kuesioner yang telah disebar itu kita kumpulkan kembali, hasilnya kita bentuk dalam bentuk summary, kurang lebih seperti ini. Oke, tadi ada 7 butir kuesioner untuk variabel insentif, di mana kita mendapatkan jawaban responden sebanyak 20 orang. Cara membaca tabelnya, yang pertama, jika untuk orang yang pertama, dia itu mengisi 7 butir kuesioner, pada butir yang pertama dia menjawab tidak setuju, mendapatkan poin 2 sebagai contoh yang tadi ada di sini ya. Berarti untuk pernyataan yang pertama, dia menjawab tidak setuju, makanya nilainya 2. Lalu untuk butir kuesioner yang kedua, dia menjawab 3 yang artinya kurang setuju. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling besar ini poinnya ada 4 dan 5. 4 itu setuju, yang 5 sangat setuju. Begitu juga dengan responden yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan yang ke-20. Semua jawabannya dikumpulkan, dikompilasi seperti ini, lalu pada kolom yang paling kanan kita berikan satu kolom tambahan berisi skor total, di mana skor total ini merupakan penjumlahan dari poin-poin masing-masing butir kuesioner per masing-masing respondennya. Ini rumusnya pakai rumus sama aja, tinggal dijumlah seperti ini, hasilnya tinggal di copy ke bawah. Nah, dari data inilah yang kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS untuk kemudian kita lakukan uji instrumentasi penelitian. Oke, kembali lagi ke definisi di atas. Kita ya akan lakukan pengujian yang pertama terlebih dahulu, yakni uji validitas. Secara deskriptif, uji validitas ini ya, sudah dijelaskan di awal. Nah, secara
Statistik untuk uji validitas pengertiannya lain lagi, ya. Dikatakan suatu data atau instrumen tadi itu valid atau tidak, kalau dari bahasa statistiknya diketahui berdasarkan nilai korelasi, atau kita sebutnya sebagai nilai R. Nilai R itu apa? Nilai R itu adalah nilai korelasi yang mana perlu kita bandingkan di mana ada dua buah nilai R. Ada nilai R hitung, ada nilai R tabel. Apa perbedaan antara R hitung dan R tabel? R hitung itu adalah nilai korelasi yang kita dapatkan ketika kita menghitung eh, proses yang kita lakukan dalam pengolahan data di SPSS. Sementara R tabel ini merupakan nilai standarisasi yang secara internasional sudah menjadi satuan baku mengenai pengujian si validitas ini. Jadi kita akan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Ketentuannya adalah jika R hitung lebih besar daripada R tabel, ini dikatakan instrumennya valid. Dalam hal ini berarti kuesionernya valid. Lalu bagaimana jika R hitung lebih kecil daripada R tabel? Artinya instrumen atau kuesionernya tidak valid. Seperti ini. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana cara menghitung dari atau memperoleh R hitung dengan menggunakan SPSS. Kita akan pergi ke SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, kita cek dulu datanya ada 1-7 ditambah skor total. Berarti kita butuh 8 kolom sedikitnya. Kita pergi ke bagian variable view. Di sini saya kasih nama aja karena kita sedang meneliti instrumen kuesioner untuk insentif. Saya kasih judul aja insentif ini merupakan variabel X yang pertama. Variabel X untuk variabel insentif. Butir soal yang pertama saya tuliskan saja X1. Oke. Tipe data numerik desimalnya saya nolkan. Untuk measure-nya di sini saya ganti dengan scale. Cukup seperti ini, kita samakan untuk yang butir-butir berikutnya. 1 sampai dengan yang ke-7. Ini untuk menampung nilai dari butir-butir jawaban kuesioner tadi. Kita buat untuk butir kuesioner yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lalu yang kelima, 6, ke-7, ditambah dengan X total. Ya, untuk desimalnya saya tuliskan semuanya 0. Karena saya tidak mau ada angka di belakang koma. Oke, untuk measure-nya semuanya dibuat scale. Cukup seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal masuk ke data view. Ini kalau misalkan teman-teman mau menuliskan labelnya, boleh juga. Berarti ini kuesioner butir ke-1. Ini butir yang ke-2, butir yang ke-3, butir yang ke-4, butir yang ke-5, butir yang ke-6, butir yang ke-7, baru yang terakhir nilai total. Ini hanya memberikan pengertian aja. Lalu ke bagian data view seperti ini. Ini adalah kolom-kolom yang sudah kita siapkan. Tinggal
kita lakukan proses salin tempel copy paste dari jawaban yang sudah kita tuliskan di Excel. Tinggal kita copy seperti ini dan kita masukkan ke SPSS-nya. Seperti ini kurang lebih. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan pengujian yang pertama. Yang mana pengujiannya adalah uji validitas. Tujuan dari pengujian ini nantinya kita akan memperoleh nilai R hitung atau nilai korelasi hitung dari proses analisa data di SPSS. Langkah-langkahnya, yang pertama setelah data semua sudah diinputkan, lalu kita pilih menu yang terdapat dalam SPSS bagian Analyze, lalu pilih yang Correlate. Pilih lagi submenunya Bivariate. Jadi menunya Analyze, lalu Correlate, lalu ke Bivariate. Seperti ini. Nah, jika sudah keluar tampilan seperti ini, kita tinggal masukkan satu persatu semuanya, atau kalau misal mau cepat, saya balikin lagi dulu. Tinggal di blok aja semuanya, lalu kita inputkan ke sebelah kanan. Nah, jika sudah seperti ini, pastikan correlation coefficient itu menggunakan checklist yang Pearson. Karena Pearson di sini itu mewakili nama penemunya ya, Carl Pearson, di mana dia seorang ahli statistik dari Inggris yang dengan aturannya memberikan standarisasi tentang bagaimana perhitungan dari uji korelasi atau uji instrumentasi validitas. Test of significance-nya pilih yang to-tail, dan flag significant correlation-nya biarkan tetap terchecklist. Jika sudah seperti ini, tinggal diklik tombol OK. Nah, secara otomatis teman-teman bisa melihat di sini ada hasil dari pengukuran untuk uji validitas yang pertama. Oke. Uji korelasi bivariate yang kita sudah lakukan di sini mulai dari butir pertanyaan yang pertama sampai dengan nilai total, semuanya sudah masuk. Lalu bagaimana cara kita membaca datanya? Ini pertama-tama bisa kita copy terlebih dahulu hasilnya, kita pindahkan ke file data Excel. Saya buat saja di sini di sheet yang baru, lalu saya pastekan datanya seperti ini. Nah, lalu nilai mana yang perlu kita ambil sebagai penilaiannya? Sorry, ini sebentar. Oke. Nah, yang perlu kita ambil adalah cukup yang bagian Pearson correlation di kotak yang paling kanan. Ini adalah nilai-nilai yang perlu kita ambil, mulai dari butir yang pertama sampai dengan butir nilai total. Berarti yang kita ambil nilainya adalah yang ini. Saya akan berikan tanda dengan menggunakan bold warna kuning untuk bagian data-data yang akan kita ambil. Nah, sini ada 7 nilai, dan ketujuhnya ini cara bacanya mulai dari yang pertama, titik 886 di sini artinya nilainya adalah 0,886. Lalu yang kedua 0,840. Lalu yang ketiga 0,809. Lalu 0,720. Lalu 0,774. Sorry.
Lalu selanjutnya ada 0,526. Lalu untuk yang terakhir 0,499. Oke, ada 7 ya. Berarti ini untuk butir ke-1, lalu butir kedua, butir kuesioner maksudnya ya, sampai dengan butir yang ke-7. Ini kuesioner, ini adalah nilai dari R itu. Oke, sebagaimana yang tadi kita lakukan pada pengujian di SPSS, saya ulang dulu sedikit ya. Correlate, bivariate. Kita pengujiannya menggunakan korelasi person, test of significance-nya yang two-tail. Saya balik lagi. Nah, tugas kita selanjutnya untuk menentukan dia itu valid atau tidak valid adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, artinya instrumennya valid atau kuesionernya valid. Oke, kita tentukan yang kedua adalah nilai R tabelnya. Lalu bagaimana dengan R tabel? Kita bisa melihat untuk R tabel di sini tentang bagaimana cara membaca datanya. Kita bisa mencari terlebih dahulu R tabelnya melalui browsernya masing-masing untuk ketentuan R tabel uji validitas. Di sini sebagai contoh saya buka aja salah satunya. Nah, ini dia tabel R atau tabel korelasi koefisien sederhana. DF 1 sampai dengan 200. DF di sini artinya adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, nilai ini adalah nilai yang akan kita gunakan untuk membaca R tabel. Kita balik lagi ke tabel R. Penentuannya ini rumusnya adalah DF sama dengan N minus 2. DF sama dengan N minus 2. Yang dikatakan sebagai N itu apa? N itu adalah jumlah dari respondennya, di mana responden kita yang telah mengisi kuesioner ada sejumlah 20 responden. Berarti di sini terdapat 20 orang responden. Sorry. Nah, rumus degree of freedom-nya artinya adalah DF sama dengan 20 dikurang 2. Atau jumlah responden dikurang dengan 2. 20 dikurang 2 sama dengan 18. Kita kembali lagi ke tabelnya. Nah, sini kita cari DF sama dengan N-2. Tadi kita sudah mendapatkan nilai DF-nya ada di angka 18. Ini dia 18. Lalu kita melihat eh, nilai R tabelnya itu melihat berdasarkan apa? Yang pertama kita lihat berdasarkan tingkat signifikansinya. Tadi pengujiannya kita menggunakan pengujian uji dua arah. Nah, dengan tingkat signifikansinya itu ada dua tipe yang kita gunakan dalam penelitian. Biasanya menggunakan tingkat signifikansi 10% dan 5%. Nah, perbedaannya kembali ke masing-masing jenis dan kebijakan dari seorang peneliti itu. Boleh menggunakan 5%, boleh menggunakan 10%. Dimana kalau 10% ini nilainya tadi 0,1, sementara yang 5% kita nilainya 0,05. Nah, di sini kita pakai tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan tingkat signifikansi yang 5%. Artinya saya melihat pada tabel dengan nilai 0,05. 0,05 tinggal saya turunkan saja sampai nilainya di 18 seperti ini. Artinya dengan
nilai DF sama dengan 18 dan tingkat signifikansinya 0,05, saya mendapatkan nilai R hitungnya adalah 0,4438. Kita tuliskan lagi di sini. Berarti R tabelnya itu adalah 0,4438. Kita lihat lagi, sudah betul? Ya, nilai 0,4438 ini merupakan nilai dari R tabel, hasil membaca dari tabel R barusan. Nah, nilai R tabel di sinilah yang kita bandingkan dengan R hitung. Ini nilai R tabel untuk semuanya sama ya. Tinggal di-copy aja ke bawah. Lalu kita lihat hasilnya. Hasil atau kesimpulan, sorry, bahwa untuk pengujian validitas yang kita lakukan untuk kuesioner insentif butir pertama sampai dengan butir yang ketujuh, kita lihat apakah R hitung lebih besar daripada R tabel. Ini bisa singkatnya menggunakan rumus Excel ya, membandingkan jika jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka hasilnya valid. Jika sebaliknya, artinya tidak valid. Ya, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ke semua dari kuesioner, mulai dari butir yang pertama sampai dengan butir yang ketujuh, hasilnya adalah valid. Ini dibuktikan nilai R hitung ke semuanya itu lebih besar daripada nilai R tabel. 0,8 lebih besar daripada 0,4 pasti. Ini juga sama, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jika sudah dilakukan pengujian seperti ini, sekaligus menyatakan bahwa hasil pengujian validitas untuk keseluruhan variabel mulai dari butir-butir kuesioner mulai dari butir kuesioner yang pertama sampai dengan yang ketujuh, semuanya itu valid. Atau secara uji validitas semua oke. Yang artinya dapat dilakukan pengujian-pengujian yang berikutnya. Pertanyaannya, Pak, jika ada salah satu misal butir kuesioner yang nilainya itu tidak valid, itu gimana? Misal sebagai contoh untuk butir kuesioner yang ketiga, oh ternyata hasil R hitungnya sebagai contoh aja cuma 0,250. Artinya apa? Artinya sih butir nomor 3 ini dia R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Hasilnya menjadi tidak valid. Lalu apa yang mesti dilakukan ketika didapatkan hasil yang tidak valid? Artinya butir kuesioner nomor 3 ini perlu kita ganti dengan pernyataan lainnya yang bisa kita buat lagi. Atau cara paling simpel adalah dengan men-take out atau mendelete khusus untuk pernyataan yang ketiga. Sebagai contoh aja. Artinya, kuesioner yang nomor 3 ini sudah tidak boleh diikutkan untuk pengujian-pengujian yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu untuk pengujian yang pertama atau uji validitas. Kembali lagi ke pembahasan awal, saya balik lagi juga. Dan jangan lupa dipastikan untuk output di sini di-save terlebih dahulu. Saya tuliskan aja hasil output pertemuan 4. Save. Nah, ketika ujian nanti juga saya akan meminta hasil save dari teman-teman semuanya untuk hasil output ini maupun file yang ada di SPSS-nya. Format SAV dan format SPV-nya. Kedua-duanya nanti penting terkait dengan penilaian masing-masing teman-teman. Nah, kita akan lanjut untuk pengujian yang kedua. Kita akan melakukan yang namanya pengujian
reliabilitas. Nah, uji reliabilitas adalah tentang seberapa handal suatu instrumen penelitian atau seberapa handal si kuesionernya itu sendiri. Kalau ini bahasa definisinya. Nah, kalau bahasa statistiknya beda lagi. Dikatakan suatu kuesioner itu reliable atau dikatakan kuesioner tersebut itu handal atau tidak, itu berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada nilai yang namanya Cron-Bach-Alpha. Apa sih nilai Cron-Bach-Alpha ini? Jadi nilai Cron-Bach-Alpha itu merupakan nilai satuan yang mengukur tingkat reliability suatu instrumen penelitian, yang mana nanti nilai Cron-Bach-Alpha ini juga dapat kita peroleh hasil pengolahan dari SPSS. Standarnya apa? Dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha itu lebih besar daripada 0,6. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan teori salah seorang peneliti yang namanya itu Ghazali. Teori Ghazali mengatakan bahwa suatu kuesioner atau instrumen penelitian dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6. Lebih besar sama dengan 0,6. Jika nilainya 0,6 dikatakan sudah reliable. Minimal 0,6. Jika di bawah 0,6 bagaimana? Artinya jika nilai Cronbach alfanya di bawah 0,6 artinya dia tidak reliable atau tidak handal atau tidak konsisten. Nah, untuk pengujiannya bagaimana? Kita akan kembali lagi ke SPSS-nya. Lalu kita akan memilih menu yang terdapat dalam SPSS masih di menu Analyze. Kalau tadi uji validitas kita pakai yang correlate bivariate, lalu untuk reliabilitas kita gunakan menu Scale, lalu pilih analisis reliabilitas atau reliability analysis seperti ini. Nah, jika sudah akan keluar tampilan seperti ini, tinggal teman-teman inputkan kuesioner secara keseluruhan tanpa total ya. Kita masukkan butir kuesioner yang pertama sampai dengan butir kuesioner yang ke-7. Jika sudah seperti ini, lalu kita buka statistiknya, menu statistik yang ada di kanan ini. Lalu kita pilih yang scale if item deleted. Di sini juga bisa sebetulnya dipilih bagian yang item ataupun yang scale, tapi saya pilih yang scale if item deleted disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang saya jalankan. Jika sudah, tinggal diklik tombol continue. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman juga bisa mencari tahu, menggali lebih lanjut perbedaan antara item scale maupun scale if item deleted. Oke, jika sudah continue, lalu diklik tombol OK, hasilnya akan keluar kurang lebih seperti ini. Oke, lalu bagaimana interpretasi datanya atau tentang bagaimana cara kita membaca datanya? Datanya bisa teman-teman lihat nilai summary atau nilai keseluruhan itu dilihat berdasarkan reliability statistiknya, di mana nilai Cronbach alpha secara rata-rata nilainya adalah 0,850 atau 0,850. Saya balikan lagi ke sini.
Saya tuliskan di bagian sebelah kanan aja, seperti ini. Hasil dari tes reliability atau uji reliabilitas. Nilainya 0,850. Tadi ketentuannya adalah jika nilai Cronbach alfa lebih besar daripada 0,6, dikatakan dia itu sudah reliable. Artinya 0,850 itu lebih besar daripada 0,600, yang mana artinya keseluruhan butir-butir kuesioner melalui pengujian uji reliabilitas dikatakan bahwa kuesioner atau instrumen penelitian sudah reliable. Dengan begini, sudah dilakukan 2 pengujian validitas dan reliabilitas, keduanya memenuhi kriteria, sama-sama valid dan reliable. Artinya, sudah tidak perlu ada lagi proses revisi untuk poin-poin kuesioner mulai dari butir pertama sampai dengan butir yang ketujuh. Dan pengujian dapat dilanjutkan ke pengujian lainnya. Seperti itu. Oke, cukup untuk pembahasan mengenai uji instrumentasi data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah ini kita baru akan masuk ke pengujian asumsi klasik untuk pembahasan yang berikutnya. Terima kasih untuk mahasiswa yang telah menyaksikan pembahasan video kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.